Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam Ramadan ahada arkanil Islam wa ghafara liman shamahu imanan wa ihtisaban ma taqaddama minadh dhunubi wal atham wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له ذو الجلال والإكرام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى والزكى والصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرارة الكرام وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين الشهور والأعوام وتعاقبات الساعة والأيام وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah muslimin dan muslimat wal hadirin wal hadirat sidang solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah gema takbir berkumandang tidak hanya di negeri kita yang tercinta, di daerah kita khususnya desa Salap ini, namun mereka bergema takbir Allah, tasbih Allah, tahmid Allah Subhanahu wa taala di segala penjuru kaum muslimin yang saat ini melaksanakan solat Id dimanapun mereka berada. Segala makna dari Ar-Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang telah merangkul dan mengatur segala urusan hamba-hambanya, tak satu pun yang dizalimi. Oleh karena itu, minta dan mohon petunjuklah selalu kepada Allah dan pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji kebesaran Allah atas segala limpahan rahmat dan cintanya yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kemuliaan beribadah ta'abbudiyah di bulan suci Ramadan. Ramadan telah berlalu dan tibalah solat Id dan menandakan kepada anda para hadirin sekalian kembali dalam keadaan suci, namun jangan lupakan jasa dan balas budi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para mukminin dan mukminat, ingatlah, dengarkan, lihat kembali sejarah Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah melaksanakan perang yang pertama kali yang telah dimenangkan oleh Allah kepada Rasulnya dan para sahabat. Andaikan pada saat itu Rasulullah dan para sahabat kalah, maka nikmat Islam yang kita lakukan dalam bentuk peribadatan kepada Allah di muka bumi ini, maka tidak akan kita rasakan. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saat itu sedang berpuasa, karena syariat Islam, syariat puasa telah disyaratkan, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2 Hijrah itu. Dan bertepatan setelahnya diperintahkanlah Rasulullah dan para sahabat yang hanya berjumlah 300 lebih dengan melawan pasukan Quraisy 1000 lebih. Dengan jumlah sebanyak begitu, maka hitungan manusia maka akan kalah. Namun Rasulullah dengan rasa cinta dan sayangnya kepada umatnya, kepada risalah yang agung ini, maka dia berdoa kepada Allah, bermunajat pada saat itu. Dalam keadaan berpuasa, mereka diperintahkan untuk berperang. Allah melalui lisan Nabi-Nya Rasulullah SAW berdoa kepada kita, umatnya yang akan merasakan kenikmatan Islam. Beliau berdoa, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, apa yang telah kau penuhkan, penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan, datangkan kepada apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Allahumma la tahlik. Ya Allah, jangan engkau musnahkan fi hazi al-ummati isabatu. Jangan engkau musnahkan umat ini. Fa illam
lam ta'bud, jika seandainya siapa lagi yang akan menyembahmu fil ardi, di bumi ini. Allahu akbar. Perkataan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Para hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan tarbiyah dan madrasah di bulan suci Ramadan, dan itu kita diterpa, kita dibina, dibentuk menjadi pribadi shaim yang sejati. Oleh karena itu, Ramadan yang lalu menjadi pelajaran bagi kita, dan Ramadan kali ini menyiapkan diri kita untuk menjadi zadus shaimin yang sejati untuk melangkahkan kaki kita di bulan-bulan 11 berikutnya. Terutama kita akan mendatangkan kembali Ramadan yang agung. Oleh karena itu, beberapa bekal yang bagus untuk kita siapkan kali ini. Kita semua hadir di sini dalam berbagai daerah asal dari manapun. Namun ketahuilah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan ibaratkan seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran menawan tentang kehidupan dunia. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti pengembara yang beristirahat sejenak di bawah pohon, lalu dia akan pergi meninggalkannya. Allahu akbar. Maka persiapkanlah perbekalan kita untuk menuju dan semua akan bermuara di kampung akhiratnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, "Inna likulli safarin zadan la mahalata. Fatazawwadu minad dunya lil akhirati." Setiap perjalanan pasti butuh bekal, maka berbekallah untuk perjalanan kalian di dunia ini menuju perjalanan kampung akhirat. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada hati kita masing-masing, lantas bekal apakah yang sudah kita siapkan dalam perjalanan menuju akhirat ini? Sebuah pertanyaan besar. Ada beberapa bekal yang perlu sekali kita siapkan dan amat serta teramat sejak sekarang dipersiapkan untuk perjalanan menuju kampung akhirat. Di antaranya, bekal pertama adalah keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bekal yang paling utama karena ia adalah kunci semua kebahagiaan dan keberkahan, rahmat di dunia dan di akhirat terlebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wahai Muhammad, katakanlah, sungguh aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Oleh karena itu, Rasulullah juga pernah bersabda, "Man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pernah menyekutukan atau musyrik, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiya yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Al-aqsu bil aqs, dan sebaliknya. Adapun siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, sering kita dengarkan hadis ma'ruf, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di awal kami katakan bahwa saudaraku, sebagaimana kita puasa hanya untuk Allah, maka demikian juga berbagai macam bentuk ibadah yang lain kita serahkan, wa nahnu lahum muslimun. Kita serahkan seluruhnya, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, doa kita, menyembelih dan seluruh aktivitas, maka sertakan Allah dalam segala hal. Allahu akbar. Bekal kedua adalah lentera ilmu agama dalam berkelana dan mengembara dalam perjalanan hidup di dunia ini.
Bahkan kebutuhan dalam menuntut ilmu adalah melebihi kebutuhan kita makan untuk tubuh kita 3 sampai 4 kali dalam sehari. Oleh karena itu, ingatlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Oleh karena itu, untuk menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim maupun muslimah agar agar kita tidak akan tersesat jalan atau gampang ditipu orang atau minimal terombang-ambing dalam kebingungan. Demikian pula dalam perjalanan menuju kampung akhirat kita. Untuk itu, jika kita tidak memiliki lentera ilmu agama, maka akan tersesat jalan menjalani kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Oleh karena itu, perhatikanlah lampu pada motor kita, lampu yang ada pada kendaraan mobil kita, maka begitulah juga di kampung akhirat kita di dunia ini, maka lentera ilmu menjadi cahaya untuk penerang sebagai pedoman kita untuk menjalani kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Kemudian syarat agar diterima seluruh ibadah ada dua rukunnya yang tak terlepas. Pertama, al-ikhlasu liwajhillah, mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Watsani, yang kedua, al-ittiba, yaitu meneladani Rasulullah, bukan ibadah dengan perasaan dan hawa nafsu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggabungkan dua syarat tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allahu akbar, Allahu akbar. Para jamaah sidang solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang ketiga adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang-orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada yang dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allahu akbar. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita segala bentuk kebaikan, kita termotivasi untuk melakukan di 11 bulan Ramadan setelahnya. Itu adalah pembuktian bahawa kita adalah Rabbaniyun dan bukan Ramadaniyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Oleh karena itu, perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bekal kita yang keempat adalah ketakwaan. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang yang bertakwa itulah dari urgensi kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Predikat ketakwaan adalah bentuk keimanan yang puncak yang tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha haitsuma kun." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kelima adalah penuh dengan kesabaran. Ya, bekal yang kelima adalah dengan kesabaran. Bekal ini sangat penting dalam perjalanan menuju kampung akhirat kita, dan semua aktivitas kita di dunia ini akan bermuara kepada kampung akhirat kita. Karena perjalanan ini yang panjang, sangat melelahkan dan banyak rintangan yang menghadang, macet, sumpek, capek dan kecopetan, kerusakan kenderaan dan lain sebagainya. Rasulullah pernah bersabda, "As-safaru qita'atun minal adab." Oleh karena itu, ketika kita melakukan as-safru bit-ta'ah, melakukan perjalanan safar dalam ketaatan, maka maka itu bagian dari siksaan orang-orang yang bersabar di dunia ini. Bukankah para pencari madu itu siap untuk digigit oleh lebah? Bukankah pemetik bunga mawar siap untuk ditusuk oleh duri? Maka ketika kita ingin membangun masjid kita yang megah, maka kita butuh perjuangan-perjuangan tidak hanya dengan doa tapi melakukan ikhtiar sebagaimana yang disyariatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurus samiul alim. Alhamdulillah,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaat salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dan doa, satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa kita semua hanyalah sementara di dunia yang fana ini. Kematian pasti akan menjemput kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walaupun kita lari dan berlindung di tempat yang paling kokoh, kematian tidak dapat diundur. Jika telah tiba saatnya, tidak dapat disogok atau ditangkis oleh siapapun yang dengan apapun. Kita semua tidak ada yang tahu kapan melihat malaikat maut mencabut nyawa kita, kapan kematian menghampiri kita. Lantas bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian? Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita yang mati, menyehatkan kembali hati yang kita yang sedang sakit, dan menyadarkan kita dalam kelalaian kita, sehingga bersemangat untuk memperbanyak bekal untuk akhirat dan tidak terbuai dengan fata morgana kehidupan dunia. Akhirnya kami ucapkan selamat yang dicontohkan para sahabat dalam keadaan seperti ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan marilah kita bersama menutup khutbah ini dengan doa secara khusyuk dan menghadirkan hati, dan kami harapkan kepada semua untuk mengaminkannya. Begitu kita sedang melaksanakan ibadah ini, maka telah turun hujan dari langit. Allahumma shayyiban nafian, menandakan keberkahan di daerah kita yang tercinta ini. Ya Allah, ya Rabb, kami hanya kepadamu. Kami berdoa dan bermunajat hanya kepada Engkau. Kami bersujud dan bersumpah dan bersimpuh lara. Ya Allah, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Kami seringkali melalaikan perintahmu dan menerjang laranganmu, tetapi kami selalu menghayal menjadi seorang ahli surgamu, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami, istri dan anak-anak kami, serta saudara-saudara kami semuanya. Tiada yang sanggup mengampuninya kecuali Engkau, ya Allah. Innaka futuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sebuah dosa seorang dari kami kecuali Engkau telah mengampuninya, dan suatu hutang kecuali Engkau melunasinya, sakit kecuali Engkau menyembuhkannya, dan kesusahan kecuali Engkau memudahkan. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, sucikanlah hati kami, dan jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan penuh keberkahan. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufikmu kepada para pemimpin-pemimpin kami. Kami dalam menjalankan amanahmu yang dipikulkan dan di pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan pada mereka untuk menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariatmu, ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati kami, serta jagalah mereka wanita kami, pemuda-pemuda kami dan anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemikiran yang sesat. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima di sisimu, ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadah kami selama di bulan suci Ramadan, puasa, solat, sedekah dan bacaan Quran serta ibadah lainnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat minhum. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian Masjid Az-Zikri atau gedung GPU Salam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih wa jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa ilal liqa.